Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kerry dari channel Hakmi Kaktus. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Astrophytum Astrea Super Kabuto. Mungkin di channel yang lalu kalian pernah nonton saya membahas ini ya. Nah, kali ini kita akan bahas lagi. Dan juga sekalian hari ini kan saya juga nanam. Kita sambil nanam, sambil membahas ya bagaimana permintaannya, kebutuhannya, trik-triknya, juga kelemahannya apa aja, hamanya apa aja. Yuk langsung aja kita bahas sambil nanam. Oke. Nah, kita akan bahas tentang Astrophytum Astrea Super Kabuto. Sekalian kita juga nanam ya guys ya. Jadi apa sih yang menarik dari Astrophytum Astrea Super Kabuto itu? Sebenarnya yang bikin menarik adalah pola patternnya pada badannya kaktus ini ya. Jadi titik-titik ini seperti sobekan kertas kalau Super Kabuto. Kalau Astreas itu jauh lebih tipis biasanya sih kalau ada toto-totonya. Jadi kalau Super Kabuto memang lebih coraknya seperti salju gitu guys. Nah, tiap corak ini kalau menurut saya ya patternnya itu nggak akan pernah sama seperti sidik jarinya kita yang tidak akan pernah sama dengan orang lain. Nah, sama kayak Super Kabuto juga sama, coraknya, patternnya mirip mungkin iya, tapi persis sama enggak. Belum pernah sih saya nemu atau mencocokkan satu pasang yang benar-benar sama persis identik, kayak nggak pernah deh. Saya ya, kalau yang lain nggak tahu ya. Ini saya. Nah, kalau media tanamnya butuh apa aja sih sebenarnya? Super Kabuto ini nggak terlalu ribet ya permintaannya untuk media tanam ya. Kalau di musim penghujan seperti sekarang, saya pakai hampir 75% pumis. Agar apa sih? Nah, itu biar media tanamnya itu poros banget, jadi tidak ini ya gampang mengundang jamur patogen yang bikin akar atau dekat akar itu, pangkal akar itu busuk guys. Gitu. Jadi kebanyakan sih pumis 75%, sisanya mungkin saya tambahan untuk sekam bakar dan juga kompos aja. Nah, itu kalau di musim penghujan. Karena tempat saya di dataran tinggi, kalau musim penghujan itu tidak terlalu ini ya panas ya, jadi butuh dingin. Jadi ya butuh ini ya guys ya, butuh porositasnya tinggi. Kalau misalnya porositasnya rendah, takutnya dia bisa membusuk guys, karena airnya nggak kering-kering gitu. Ini kalau menurut saya ya guys ya. Nah, setelah itu media tanam. Nah, ini sekalian ya saya kasih tahu ini media tanamnya kayak gini. Jadi kan ini mau musim penghujan. Saya tanamnya itu seperti yang saya bilang tadi. Lalu saya tambahkan starter G. Kalau saya terserah mau pakai furadan juga bisa di dalamnya. Jadi sebelum diisi topping, saya kasih starter G sama ada pupuk juga. Seperti ini ya, Osmocote. Jadi seperti pupuk NPK, Osmocote di Kastar itu, cuman ini karena saya nggak lagi mencari cara untuk biar cepat berbunga guys. Jadi saya pakai pupuk olahan sendiri biar cepat berbunga gitu. Dan saya ya bukan ngolah sendiri sebenarnya, saya pesen di teman saya sih, teman saya yang bisa meracik itu memang gitu. Nanti kalau memang bisa, kalian bisa beli kok di teman saya atau di saya juga bisa ya gitu. Nah, kebutuhan cahaya mataharinya sebenarnya kalau Astrophytum ini sih ya mintanya itu sinarnya gak usah terlalu terang. Jadi dia nggak butuh sinar terlalu banyak sebenarnya, tapi justru mereka ini butuhnya panas. Jadi kalau bisa panasnya oke,
sinarnya nggak usah terlalu kencang. Kenapa? Karena biar jagain biar nggak sunburn gitu loh guys. Kalau sunburn lumayan bisa pecah-pecah gitu sih. Nah ini sekalian saya sambil kasih ini ya strategi. Kalau ngasih strategi nggak usah ini ya, nggak usah banyak-banyak, cukup dikit aja. Lalu saya kasih olahan juga, pupuk olahan. Harusnya kalau ngasih ya juga sama kayak di kastar itu nggak usah banyak-banyak juga, karena dia nanti pupuknya seperti osmocote pecah nanti di dalam kalau kena air juga dan terkikis bergabung dengan pumis. Dan juga pumis ini kan menyerap ini ya, nutrisi mineral karena batuan vulkanik. Jadi ya saya taruh gini aja gitu. Nah untuk cahaya tadi ya, mereka tidak terlalu minta cahaya yang tinggi, tapi minta panasnya yang oke dan luar biasa. Jadi usahakan kalau pagi itu kena sinar matahari jam 8 sampai jam 10, jam 11-an. Setelah itu shading aja. Yang penting panasnya dapat. Itu sih guys. Yang penting panasnya dapat. Nah, kalau sudah gitu aman sih. Nah, selanjutnya kalau misalnya penyiraman ya. Penyiraman itu sebenarnya nggak usah terlalu ribet-ribet juga. Kenapa? Karena Astro ini sebenarnya nggak suka dengan air terlalu banyak, tapi mereka juga tetap butuh air ya. Kalian juga harus beri nutrisi juga pada astronya agar dia nggak terlalu kisut nantinya, nggak cepat kisut. Nah, ciri-ciri kalau sudah astro kisut itu biasanya astronya itu dehidrasi. Jadi udah agak mengkeret gimana gitu, itu tandanya astronya dehidrasi guys. Nah kalau dehidrasi untuk kembali ke bentuknya semula itu biasanya agak lama, memakan waktu sekitar 2 minggu sampai 2 bulan, tergantung tanamannya juga sih gitu. Ini sambil saya sambil ya. Jadi kalau di saya, karena ini memang medianya kan poros, saya ngikutin tetap seperti kaktus yang lainnya. Siramnya itu sekitar 2-3 hari sekali. Pemberian nutrisi itu wajib. Jadi saya kasih nutrisi itu terus tiap 2 kali penyiraman itu langsung dikasih nutrisi gitu guys. Nutrisinya berupa apa? Pupuk cair. Biasanya saya campurkan beberapa mineral untuk dicampur dengan airnya. Jadi sekalian saat nyiram juga dapat nutrisinya. Gitu. Kalau di tempat-tempat teman-teman sekalian, kalau awal-awal atau pemula, kalau misalnya media tanamnya kalian itu porositasnya rendah atau banyak tanahnya atau banyak komposnya. Nah, kalian usahakan intensitas penyiramannya jauh lebih lama ya. Jangan seperti saya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Biasanya sih seminggu sampai 14 hari lah maksimal kalau musim hujan. Tapi kalau musim kering usahakan ya yang sering, karena semakin panas akan semakin cepat dia kisut gitu. Karena kan metabolismenya tanaman ini dipaksa untuk ini kan, untuk terus jalan kan. Jadi makanya biar tetap ada nutrisi dan juga air ya. Itu untuk penyiraman ya guys ya. Kalau untuk hama nih ya, yang sering ditanyakan pasti yang hama ya. Hama ini yang paling sering kena di Astrophytum itu kutu putih atau Mealybugs. Nah, kutu putih ini memang menurut saya kurang ajar sih. Jadi mereka itu menyerap air
atau cairan yang ada di tubuhnya Astro ini via akar. Jadi kalian kalau misalnya Astronya kelihatan nggak jalan nih, kayak nggak ada tumbuh-tumbuhnya sama sekali atau mulai agak memucat. Terus kalau dipegang Astronya, badan Astronya itu agak kempes-kempes gimana gitu, tapi nggak ada keriputnya sama sekali. Nah, itu kalian harus cek itu, bongkar media, akarnya jalan atau enggak pertama. Yang kedua, di akarnya itu ada kutu putihnya enggak? Kalau ada, kalian harus bongkar, kalian bersihkan. Terus usahakan sih kalian juga siram insektisida, berarti kalau banyak kutu putihnya yang menyerang di kaktus Astro Anda gitu. Nah, itu yang biasanya ketahuan kalau misalnya kaktusnya kena kutu putih ya. Jadi kalau ditekan seperti ini guys ya, ini kan agak keras. Nah, nanti dia agak lembek gimana gitu, cuman tetap bentuknya, formnya tetap bagus. Mungkin agak pucat sedikit warnanya, nggak hijaunya hijau sempurna gitu, agak hijau-hijau puyeh gitu, hijau pucat. Nah, itu kalian cek aja, bongkar media tanam. Kalau memang ada putih-putihnya di akarnya, kalian bersihkan akarnya, terus kalian pakai insektisida ya, kayak Curacorn gitu boleh. Nah, itu dibersihkan akarnya, baru dikeringkan dulu, jangan langsung ditanam. Sekitar 1 hari sampai 2 harian, baru ditanam lagi. Nah, usahakan kenakan sinar matahari, terus pindahkan dari jangkauan yang kena kutu putih ya guys ya. Kutu putih itu biasanya ada di ini, tanaman-tanaman berbuah. Itu seringnya banyak banget. Itu dihindarkan sebisa mungkin. Lalu yang hama lainnya, yakni jamur patogen. Nah, jamur patogen ini kalau nyerang itu biasanya kalau ada luka di kaktusnya. Di kaktusnya kalau ada luka langsung biasanya nyerang, langsung menginfeksi gitu. Nah, tiba-tiba akan jadi bubur. Jadi kaktusnya tiba-tiba akan jadi bubur, melting gitu, benyek. Nah, itu biasanya kena jamur patogen. Nah, kalau sudah kena jamur patogen, setahu saya sih RIP ya guys ya, jadi nggak bisa diselamatkan kalau sudah terlanjur. Kalau memang mau diselamatkan, sepertinya kalian harus ini sih, harus grafting ya guys ya. Jadi penyelamatan satu-satunya terakhir kalau nggak semuanya kena jamur, kalian harus grafting guys. Gitu. Ya, tindakan satu-satunya dari kena jamur patogen ya grafting guys, menurut saya. Nah, sekian dululah. Sepertinya selesai pembahasannya. Nanti kita akan ketemu dan bahas lagi di lain waktu tentang Astrophytum myriostigma yang lainnya waktu saya punya ya. Oke, see you. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.